Kalau anak kita lupa, mohon maaf, jangan ada anak yang lupa sama orang tua sudah meninggal. Anak-anak sekarang lupa sama orang tua yang masih hidup. Demi Allah, saya bertemu beberapa orang tua datang nangis. Nangis seperti anak kecil di depan saya. Anaknya tidak diurus, tidak diperdulikan, bahkan keluar dari rumah tidak tahu kemana. Apa kira-kira perasaan kita? Sudah membuat ibu kita susah selama dalam kandungan. Betapa durhaka seorang anak. Dari ibu masih hamil membawa kita dalam kandungannya, kita susahin. Mau kemana-mana, lapor. Mau naik pesawat, lapor. Mau ini, lapor. Sakit disusahin. Pas di dalam kandungan, ibunya jadi susah. Dilahirkan, susah. Melahirkan anaknya, ibu jadi susah. Tumbuh sampai besar pun masih jadi susah. Kapan kira-kira saatnya kita seorang anak yang bisa berbakti baik? Kapan bisa mengangkat kesusahan kepada ibu kita yang selama ini mengalami dan merasakan? Makanya fantas kalau kita berdoa, Allah tidak kabul doa kita, Allah tidak ijabah hajat kita, karena kita tidak mengangkat kesusahan kepada ibu kita. Justru menambah menyakiti perasaannya. Wallahi, ingat Bapak Ibu, semua dosa besar maupun kecil yang kita lakukan akan Allah tunda hukumannya di hari kiamat. Tertunda hukumannya. Tapi dosa durhaka terhadap orang tua, wallahi akan dibalas oleh Allah di dunia, belum lagi di akhirat. Akan Allah segerakan hukumannya bagi orang yang durhaka sama orang tuanya. Menyakiti perasaannya saja barangkali dianggap biasa, tapi Allah menganggap itu luar biasa, besar. Faham gak di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali berkata kepada mereka uff. Apa arti uff bahasa Indonesia? Ambilin air. Walaupun sudah bilang kemudian kita pergi ambil air, dibawa airnya, tapi sebelumnya sudah ucapkan dosa. Dan bawa air baik tidak ada dapat pahalanya, sia-sia. Dan dapat dosa menyakiti perasaan mereka, orang tua. Saja tidak boleh. Yang lebih menarik firman Allah kelanjutannya, wala tanharhuma. Maksudnya apa wala tanharhuma? Jangan menegur mereka dalam kondisi memarahi atau menganggap mereka bodoh. Contoh, saya kasih contoh biar faham ayat ini. Orang tua duduk di depan TV, megang remote kan? Dia rubah-rubah, mau cari apa, isi apalah gitu, mungkin cari ceramah kah, atau bukannya namanya orang tua, apalagi kalau sudah tua, suka main remote lah. Datang si anak, Ma, udah cukup. Bahkan ada yang anak bilang, Ma, udah diamin. Mana remote-nya nih? Itu maksudnya wala tanharhuma. Mau nugur mereka saja tidak boleh seperti itu, dosa besar. Terus bagaimana kalau saya mau nugur mereka? Langsung begini aja, dengan cara wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah perkataan yang mulia. Ma, kenapa Ma? Nih begini Ma, begini. Amin. Ini suka nggak?
Dah suka ya? Nih, suka nggak? Suka? Nih, udah sampai dia puas. Tapi kalau caranya, aduh ini dari tadi main remote ini, main remote. Begini sudah diamin aja, enggak usah megang remote, udah. Itu namanya wala tanharhuma, jangan menegur mereka dengan cara kasar. Itu dosa besar. Bapak Ibu, ada enggak dosa besar dan kecil? Ada kan? Ada dosa besar. Kalau sama orang tua enggak ada kecil, semuanya besar. Hati-hati. Makanya yang sudah punya orang tua masih hidup, mohon jamaah sekalian, mohon ambillah keridaan mereka. Bukan dari mulut mereka ridha, tapi benar-benar hati mereka ridha terhadap kita. Bagi orang tua yang sudah tidak ada, apakah pasti kita banyak salah? Pasti kita merasa banyak kekurangan. Ada enggak amalan yang buat saya bisa berbakti baik sama mereka? Mudah-mudahan dengan berbakti baik sesudah mereka meninggal, mudah-mudahan menutupi kekurangan saya. Ada enggak? Ada. Doa. Jangan lupa doakan mereka setiap waktu dan setiap saat. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap salat di sujud pun boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Di sujud baca itu setiap sujud. Apalagi kalau bisa menangis. Barangkali mudah-mudahan titisan air mata yang menunjukkan perasaan menangis karena kita banyak kekurangan terhadap mereka dan mereka sudah tidak ada. Mudah-mudahan titisan air mata mengampuni dosa dan menjadi saksi baik di hadapan Allah untuk orang tua. Terus ada lagi enggak amalan? Ada, bersedekah. Ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, sudah wafat. Bagaimana saya bisa berbakti baik, bisa beramal untuk ibu? Apakah saya boleh bersedekah? Kata Rasulullah SAW, boleh bersedekah. Fatasaddaq anha, tasaddaq, bersedekahlah atas nama ibumu. Saya sering mengingatkan jamaah di setiap acara atau di masjid, majlis ta'lim, tabligh akbar atau jumatan bapak-bapak, pasti ada kotak amal atau terkumpul sedekah. Bapak ibu pasti buka tas mau bersedekah. Sering saya ingatkan jamaah, setiap buka tas mau bersedekah, jangan lupa nawaitu, ya Allah, aku titipkan pahala sedekah ini untuk ibuku. Jangan langsung buka tas, ya terima kasih, ya terima kasih, terima kasih. Lupa niatnya. Nanti terhitung sedekah itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau kita nawaitu, ya Allah, aku titipkan pahala untuk ayah saya, untuk ibu saya, walaupun mereka masih hidup boleh, apalagi kalau sudah meninggal. Wallahi sangat bermanfaat sedekah itu untuk orang tua, apalagi yang sudah meninggal. Sangat bermanfaat, mensinarkan cahaya di dalam kubur mereka dengan berkah sedekah kita. Jadi saya mohon, di setiap ibu-ibu, bapak-bapak bersedekah, jangan lupa orang tua kita. Tidak ada di antara kita yang sempurna perilakunya terhadap orang tua. Semua pasti ada salah. Salah yang kita sadarkan maupun kita yang sudah lupakan. Makanya mohon jamaah sekalian, demi kebaikan, apalagi kalau mereka sudah tidak ada, mudah-mudahan dengan niat yang tulus, yang baik yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk mereka dan juga bermanfaat menjadi saksi baik di hadapan Allah untuk kita.
Ada satu guru saya ketika saya bertanya, bagaimana kita bisa balas kebaikan orang tua? Ada enggak kesempatan kita mampu balas jasa orang tua? Kesusahan ibu terutama, sejak dia mengandung kita sampai besar, sampai kita nikah dan berkeluarga. Dan subhanallah betapa tulus dan ikhlas hati mereka. Kita sudah nikah, tidak ada tanggungjawab mereka, tapi tetap masih memberikan perhatian. Jangankan kita, kalau sudah kita punya anak, masih diurusi orang tuanya. Saya sering jamaah pas lagi jalan-jalan ke Bandung atau jalan-jalan ke Jogja, terus anaknya mana? Saya titip sama ibu saya, saya titip sama ayah saya. Betul nggak? Itu sering terjadi. Jadi kita tidak sendiri membuat mereka susah, malah anak kita juga, cucunya. Tapi subhanallah, orang tua kita tulus, ikhlas. Bukan melayani kita saja, melayani cucu kita kalah. Benar, kita kalah. Kira-kira apa yang kita bisa balas buat jasa mereka? Tidak bisa. Kita dilayani, anak kita pun dilayani. Bahkan subhanallah, kalau bapak ibu memperhatikan mereka, melayani anak kita yang menjadi cucu bagi mereka, tulus dan ikhlas, bahkan senang, merasa nikmat, bahagia. Makanya saya bertanya sama guru saya, kira-kira ada enggak kesempatan kita bisa membalas jasa orang tua, membalas kebaikan? Ketika saya bertanya, waktu itu guru saya duduk dan seperti menunduk kepalanya. Begitu saya bicara seperti ini, dia langsung berkata, mau balas kebaikan orang tua ya? Mau balas ya? Memang kamu bisa balas? Maaf guru, saya hanya ingin tahu kalau ada kesempatan kita bisa balas, ya kita pasti berupayalah. Begini, kalau kamu tulus, ikhlas dan bersedia untuk dikupas kulitnya sendiri, dikupas kulitnya, ada enggak? Bisa enggak? Mau enggak dikupas kulitnya? Kata beliau, kalau kamu ikhlas, bersedia untuk dikupas kulitnya dari ujung kepala, dari kepala sampai ujung kaki, dan kulit itu dikumpulkan, dijahit. Untuk apa? Bikin sandal untuk ibu kita, belum sedikit pun bisa balas. Maaf, bisa nggak terbayang? Bisa nggak terbayang? Kulit kita dikupas dan diikhlaskan untuk ibu kita, belum bisa membalas.